Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita, terutama sebenarnya poinnya di sini adalah output TS dan UAS-nya ya sebenarnya terkait, tapi diantaranya paling penting adalah poin-poin atau bagian-bagian yang ada dalam sebuah penelitian atau terutama proposal penelitian. Di antaranya nanti disampaikan paling utama pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka dan lain sebagainya. Kemudian nanti detailnya sebenarnya mungkin ingin saya ajarkan sih bagaimana, karena kemarin pengalaman kita ternyata mahasiswa juga masih bingung apa sih yang ada di pendahuluan itu, bagaimana cara membuatnya. Nanti kita coba ambilkan contoh yang bagus, kemudian kita kita diskusikan. Nah, kemudian latar belakang perubahan nama, jadi dulu itu namanya PKMP sama PKMAI, sekarang diganti menjadi PKMR. Ya, ada pengubahan nama nomenklatur dari PKMP menjadi PKMR, nanti menjadi PKM Riset. Kemudian ada yang pengabdian masyarakat menjadi PKMPM. Kemudian macam-macam, tapi yang penting yang saya garis merah itu. Jadi bukan PKMP lagi, namanya PKMR. Makanya di template itu saya tuliskan juga PKM PKMR. Ya. Kalau kita nanti ada pembagian lagi PKM RSH ya, karena sosio humaniora. Satu ada sains, PKM RS sains. Kemudian sebentar. Ini ya kita sampaikan tadi. Ini yang jadi target output kita di PKM pendidikan S1 mahasiswa ini ya. Tadi kemarin kenapa kok 3 sih Pak, kenapa nggak boleh 5? Karena 2 itu kemarin udah pernah kita sampaikan harus dari luar program studi dan lintas warnanya diantaranya artikel ilmiah dan lain sebagainya. Jadi inti kegiatan adalah pengamatan mendalam berbasis teks untuk mengungkap informasi baru ya. Jadi the novelty itu is a must, jadi sesuatu yang harus, sesuatu yang jadi kalian itu harus membuat sesuatu yang beda dan baru, jangan yang terlalu sering-sering itu ya. Saya pernah dengar gitu, kalau di Malaysia itu kacang itu ya sama, kalau jangan judul-judul kacang lah ya. Gopal tuh kacang ini jadi gampang, tapi sebenarnya bukan karena gampangnya ya, yang penting sebenarnya adalah karena barunya. Masalah gampang atau susah itu relatif. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari output dari mata kuliah ini adalah PKMAI, itu artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Ya, sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan sama sebenarnya prinsipnya. Nanti kalau tadi adalah pendanaan 5-10 juta untuk PKMR, kalau PKMAI itu adalah insentif. Ya. Jadi kalian kalau berhasil masuk dan sukses, kalian akan mendapatkan insentif. Ini ya salah satu pilihan yang menarik sih, karena kemarin juga alhamdulillah ada mahasiswa HES yang lolos di tahap univ untuk PKMAI. PKMAI itu sebenarnya enaknya kalau lolos kan tinggal nunggu insentifnya. Ya. Kalau PKMR kalau lolos siap-siap kerjanya ya, karena harus dipertanggungjawabkan, harus dikerjakan. Kalau makanya tapi saya bebaskan kalian mau pilih PKMAI atau PKMR. Tapi hati-hati, PKMAI ini jelas bukan sesuatu yang mudah karena kalian harus melakukan proses penelitian. Ya. Nanti mungkin kalian harus bagi tugas sama teman-teman dan lain sebagainya. Itu yang jadi problem di PKMAI. Apakah cukup waktu kira-kira sampai bulan katanya ya Mei ya, bulan Mei ya, atau pertengahan Juni untuk UAS. Kemudian ini judul perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, eksperimental maupun deskriptif. Nah, kemudian jadi kalian kayak perilaku masyarakat itu bisa masuk. Kemudian ada juga hubungan sebab akibat dan sebagainya. PKM SSA meliputi penelitian deskriptif ya. Makanya kalau sesuatu yang baru deskriptif nggak apa, tapi seharusnya sesuatu harus baru.
kemudian pendidikan, kesehatan, budaya, serta kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Maka ada jelas judul menarik, salah satu bimbingan PKM yang lulusan tahun kemarin, mereka mengusulkan tentang masalah haul, dampak ekonomi wisata halal haul Habib Ali. Ada mungkin kegiatan kearifan lokal yang lain yang mungkin bisa mendatangkan dampak ekonomi dan mungkin lainnya yang lain ya, apa namanya, nilai-nilai luhur yang lain. Kemudian PKMAI ini tidak dibatasi, namun dikaitkan dengan menyelesaikan masalah kekinian. Ya. Misalnya sekarang masalah pandemi, kalian kemudian apa gitu ya. Kemudian contoh ini saya kasih judul misalnya contoh ya. Saya ternyata itu kemarin saya sistem posyandu di apa namanya di daerah kita ternyata masih tertinggal karena diantaranya pengurus posyandu di daerah-daerah itu adalah orang-orang yang sudah apa namanya sudah ya mereka udah usia lanjut lah, sudah sepuh, maka pendataan itu nggak maksimal, pakai manual, buku. Mungkin ada yang kalian mungkin bikin sistem pendataan balita-balita di lingkungan tingkat RT posyandu itu supaya lebih baik lah. Contoh itu contoh kekinian. Atau mungkin pandemi ini misalnya karena apa namanya tidak bisa ketemu fisik, bagaimana caranya? Contoh kemarin kayak misalnya di pengadilan itu sudah mulai banyak pengadilan virtual ya. Kemarin ada berita Habib Rizik menolak untuk disidang secara virtual, macam-macam lah. Itu mungkin bisa juga ada penelitian terkait masalah tentang efektivitas sistem pengadilan secara virtual misalnya. Jadi memberikan pengalaman siswa menghasilkan karya tulis ilmiah ya, apa namanya, studi kasus, praktek lapangan, macam dan lain sebagainya yang merupakan hasil kerja kelompok. Nah ini jadi gini, skripsi kalau ditarik ke PKM nggak boleh karena skripsi itu tugas individu. Nah, jadi yang boleh ditarik ke PK apa namanya ke PKM ini adalah tugas kelompok. Jadi kalau bisa yang bukan sudah selesai skripsi tapi kalian bekerja sama untuk menghasilkan PKMAI atau PKMR. Nah, kemudian PKMAI, nah ini jadi saya kasih baris bawah itu ya langsung ya, cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang dikirimkan secara daring. Ya. Intinya artikel ilmiah, tidak ada proposal, tidak ada dana. Kalau kalian masuk, kalian dapatlah itu apa namanya 3 juta rupiah. Ya. Kan lumayan itu satu-satu atau gimana lah ya. Saya kira itu penghargaan bagi tim yang berhasil. Ya. Itu diantaranya. Oke, kalau nggak salah tuh PKMAI kemarin ada yang lolos juga. Jadi ketiga karakter utama yang AI, ya, tidak ada usulan pembiayaan, sudah berbentuk artikel ilmiah siap terbit, artinya sudah berproses, makanya itu tidak mudah. Sumber penulisan artikel melalui kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Ya, bisa pakai literatur review, nanti ada salah satu poin, atau kalian lihat di YouTube saya ada tentang masalah literatur review ya. Jadi penelitian yang tidak perlu lapangan. Penelitian yang hanya membuat studi terhadap artikel-artikel penelitian yang terdahulu aja. Cuma biasanya rata-rata jumlahnya puluhan sampai ratusan artikel lah. Kemudian di apa namanya kayak dibuat summary gitu, atau mungkin dari ribuan artikel disortir kemudian menjadi artikel-artikel kunci yang itu yang kemudian dikaji dan disampaikan dalam artikel literatur atau naratif review. Kayak kemarin dalam salah satu bimbingan skripsi saya ada yang sedang di awalnya itu apa namanya kesulitan lah mencari judul yang pendekatannya adalah ke objek lapangan. Kemudian kita arahkan ke literatur review. Kemudian kita dapatkan diantaranya banyak judul yang sudah diteliti, tapi belum di literatur review. Contoh pembiayaan bermasalah pada BMT misalnya. Pembiayaan bermasalah akad merubah, karena kalau pembiayaan bermasalah ada banyak banget, ada ribuan, makanya dia kesulitan. Sehingga kita apa namanya rincikan yang dia teliti adalah pembiayaan bermasalah akad merubah di BMT. Sehingga ketemu ratusan artikel, kemudian kita sortir menjadi puluhan, dan itulah yang kita kaji. Kemudian dalam semua sebenarnya kreativitas merupakan dua unsur yang diprioritaskan tuh kan. Jadi kenapa sih? Jadi maka kalian juga sama. Kalau kalian itu saya bebaskan nyari kelompok, mesti nyari temen yang rajin, yang dia itu tahu-tahu kalian datang udah jadi.
harus ngebangsih lah. Tim itu macam-macam kan. Ya udah kalau memang nggak bisa nulis ya bantu internetnya, bantu kuotanya, bantu nyari data, nyari orang, bantuin wawancara misalnya, kan, ngerekam wawancaranya macam-macam atau bikin Zoom meeting, ya kan bisa sih sebenarnya wawancara sekarang harus bisa daring juga, jangan apa namanya kalian Pak saya kan sama dia nggak dekat dia sekarang lagi balik di Kalimantan itu nggak ada masalah ya karena apa namanya bisa dengan daring. Oke, makanya dikaitkan skripsi tugas akhir tidak diperlukan. Oke, kemudian ini contoh proposal PKM AI yang tahun ini alhamdulillah lolos, ini salah satu alumni mata kuliah kita juga ya. Jadi tentang dampak COVID-19 dan efektivitas SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Pernikahan kalau nggak salah, terhadap pendaftaran pernikahan wilayah Solo Raya. Salah satu PKMAI. Jadi dia mengkritisi intinya kira-kira sih dampak COVID ini apa sih terhadap pernikahan yang ada di Solo Raya ini dan juga bagaimana efektivitas. Tulis oleh ketua timnya Fikri Ainul Kombi. Silahkan, nah kalau kalian tertarik PKMAI, silahkan konsul kepada kakak kelas kalian ini. Nah, oke. Kemudian kriteria pengusulan PKMAI ini mirip sih, nanti hampir sama juga dengan PKML. Serta mahasiswa aktif, kemudian berjumlah 3 sampai 5. Ya. Satu ada ketua, yang lainnya anggota. Nah, kemudian kegiatan sesuai atau relevan dengan ilmu ketua tim. Nah, maka kalau misalnya judulnya ekonomi syariah, ya ketua timnya harus dari HES. Tapi kalau kalian sebagai anggota timnya, kemudian judulnya itu mungkin lebih pada aplikasi atau tidak ada rumpun ekonomi syariahnya, mungkin kalian tidak perlu menjadi ketuanya. Tapi harapannya anak-anak HES jadi ketuanya semuanya. Ya. Nah, mahasiswa itu dapat berasal ya dari berbagai program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda. Ya. Maka yang berbeda saja itu yang diinginkan. Tapi yang penting satu perguruan tinggi. Ya, karena tidak mungkin ini dituliskan kalau nggak ada penilaian. Artinya apa? Kalau kalian bisa menghadirkan kolaborasi kerjasama dari teman mahasiswa lintas program studi atau program studi yang berbeda, maka nilai kalian akan menjadi lebih atau lebih maksimal. Ya, kemudian keanggotaan setiap kelompok disarankan ya, bahasa disarankan, tapi kalian hati-hati. Ya, kata-kata disarankan di sini artinya sebenarnya diwajibkan, cuma nggak ini. Kalau kalian nggak pakai ini, ya, siap-siap aja nggak akan lolos gitu. Karena kan seleksinya banyak, ada berapa ratusan ribu mahasiswa. Ketika kalian ini seleksinya paling mudah ini, Pak ini emang mereka tahu Pak, oh tahu banget di halaman pertama malah. Mereka tahu dari NIM kalian. 18, kalian itu kan NIM 17 ya. 17, 17, 17, kok 17, maaf. Kalian 19 ya. NIM 19, 19, 19, nggak ada yang lain. Udah, taruh belakang. Nggak lolos nih. Padahal cuma kalimat disarankan. Intinya ini jangan sampai kita abaikan, kita patuhi ya. Jadi ajak adik kelas atau siapalah punya adik di fakultas lain gitu ya, dicantumkan. Oke. Kemudian pengusulan PKMAI diantaranya ini jadi sumber penulisan, naskah belum diterbitkan, ada judul, abstrak, nanti saya bantu mengecek ya, pendahuluan, tujuan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka yang relevan dan mendukung. Artinya daftar pustakanya harus sesuai, maka kita wajibkan pakai Mendeley itu supaya ada relevansi dan kerapian. Nah, komponen. Nah, inilah intinya kan kita dalam sesi kali ini tuh mengetahui komponen-komponen dari penelitian. Itu yang pertama judul, itu jelas. Untuk PKMAI abstrak itu gambaran garis besar, kemudian pendahuluan dan metode. Nah, dari judul abstrak metode ini atau abstraknya nggak usah nggak apa. Judul pendahuluan metode ya itu yang kita ujikan di UTS. Jadi kita sampai metode aja. Kalau hasil pembahasan itu menjelaskan data, kemudian menganalisisnya, kemudian kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang ada di kalimat awal pendahuluan. Kemudian daftar pustaka sesuai kaidah dan disitasi di semua artikel. Jadi jangan sampai ada citasi di tengah artikel tapi nggak ada di daftar pustaka. Ini sering terjadi. Teman-teman skripsi itu nggak tahu mungkin ngambil dari internet gitu ya, sehingga dia ambil
ada namanya dikutip dari si A tahun 2019, tapi A itu nggak ada di daftar pustaka. Biasanya dia sering seperti itu. Jadi mungkin diantaranya karena dia tidak memakai sistem manajemen citasi. Nah ini yang dipakai itu Harvard Anglia ya. Kemarin saya cek lagi, kayaknya yang paling tepat karena Harvard tuh banyak. Tarik apa namanya, klik stylenya di sini, klik Anglia Ruskin. Atau kalian open Mendeley di sini nanti ada pilihan cari yang Harvard Anglia. Saya biasanya ini ya setahu saya sih sering dipakai teman-teman UGM ini. Jurnal-jurnal UGM tuh kadang banyak mereka Harvard Anglia. Ya ini kalau nggak ada kemudian bisa di style Anglia. Jadi bedanya tuh Anglia itu dia nanti apa daftar pustaka terakhirnya itu nggak ada tahunnya, itu nggak ada tanda kurung. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi saya ngecek nanti Harvard style tapi Harvardnya yang Anglia. Nanti 2017 tuh nggak ada kurungnya di sini. Kalau ada kurungnya berarti dia Harvard yang lain atau mungkin malah bukan Harvard. Ya. Dan ceklah, coba-coba lagi, itu kayaknya insya Allah mudah. Ya. Kemudian nanti dicek lagi ya, atau disesikan di YouTube saya yang tentang itu apa namanya, bagaimana sih apa namanya insert bibliografi, gampang banget, untuk satu klik aja. Nanti mungkin kita juga bisa praktekkan. Ya, atau sebenarnya udah kita praktekkan kemarin yang pas tugas artikel itu. Nah, penilaian itu ada judul, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil misalnya, kesimpulan, daftar. Nah, untuk UTS sampai metode aja. Abstrak boleh dihilangkan. Atau kalaupun ada ya berarti sampai metode aja. Hasil kesimpulan kan belum. Hasil kesimpulan itu kita kejar ketika UAS. Masih ada waktu, sekarang minggu ketiga, berarti masih ada waktu 1 bulan. Silahkan kalau yang tertarik model PKM AI. Ya. Kemudian sistem Harvard sesuai urutan ini sudah kita. Jadi nanti UTS target sampai metode. Oke, nanti penilaiannya dari sini. Kalau abstrak ini aja lah, latar belakang, tujuan, metode aja. Kan jadi kayak apa namanya singkatan tadi. Pendahuluan, tujuan, dan metode. Maka output UTS ya ini tadi saya sampaikan ya kan, judul, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode. Abstraknya itu cuma sampai metode, hasil dan kesimpulan, dan apa namanya tidak perlu kata kunci kalau bisa dimasukkan. Kata kunci itu adalah kata yang menggambarkan judulnya. Kalian pilih kata-kata kunci dari judul tersebut. Nah ini menarik dari PKMAI. Ini kalau ini keseluruhan, ini output UAS ya. Kalau UAS nanti sampai 5, 6, 7, 8. Kemudian yang menarik adalah, nah ini, pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilakukan melalui digital virtual online based activities. Kalian nanti di metode pustaka harus ada unsur online-nya. Nah, saya nggak mau tahu. Jadi kalaupun Pak kan Mas ketemu beda, ya memang beda sih nanti ketemu orangnya langsung sama ini lebih banyak data. Tapi kalian minimal di inilah tidak semuanya diwawancarai secara tatap muka. Di antaranya adalah misalnya wawancara mendalam melalui WhatsApp video call atau Zoom meeting dan lain sebagainya. Ya. Karena kita harus bisa menegaskan kita itu tetap patuh kepada protokol kesehatan gitu ya. Dan juga sudah membuat apa namanya metode yang baru, artinya yang tidak terbatas harus bertemu dengan fisik. Kalaupun di laboratorium ini kalau teman-teman sains ya biasanya harus memperhatikan protokol kesehatan, atau oke lah kalau kalian Pak saya nggak mau ada apa namanya online-nya, pengennya langsung ketemu orangnya langsung wawancara. Kalau kayak gitu kalian harus lengkapi kalimatnya dengan tetap memakai protokol kesehatan. Mungkin nanti ada foto buat penampilan itu sebagai penegas. Sehingga ada kemajuan teknologi digital yang bisa dimanfaatkan untuk tetap berkontribusi dalam. Nah, sampai di sini itu PKMAI. Ada pertanyaan? Saya belum, ini yang PKM RSH. Jadi, Pak, kita yang mana? Boleh pilih salah satu, silahkan. Kan saya sudah jelaskan, ada konsekuensi masing-masing. PKMAI, konsekuensinya harus punya proses penelitian. PKM RSH, dia hanya cukup
mengusulkan. Apa namanya, ada pertanyaan nggak tentang PKMAI secara garis besar yang poin-poin utama yang saya bisa sampaikan di PKMAI? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin disimpan dulu ya, disimpan karena saya takutnya nanti kita apa namanya tabrakan dengan azan zuhur. Saya lanjutkan ya, nanti habis itu kita buka poin diskusi. Nah, sekarang PKM RSH. Yaitu ada program kreativitas mahasiswa riset sosio humaniora. Karena menurut saya ya hukum ekonomi syariah masuk rumpun itu ya. Pak, boleh nggak saya jadi anggota bagian PKM riset sains misalnya, saya karena punya teman di farmasi, punya teman di kedokteran, silahkan saja, tidak masalah. Kalau dalam ini ya pelaksanaannya ya. Tapi kalau untuk diajukan di PKM RSH, di mata kuliah kita nggak bisa. Yang kalau yang mata kuliah kita ya kalau bisa yang terkait dengan ekonomi syariahnya. Udah luas itu ekonomi syariah. Ya kan, apa namanya, boleh dari sisi hukumnya, dari sisi ekonominya, dari sisi mana aja, yang penting ekonomi syariah. Atau kalaupun lintas itu juga di apa namanya disinggungkan dengan syariah, boleh. Contoh misalnya nih, contoh judul lintas misalnya apa namanya dampak psikologis pembiayaan syariah misalnya. Jadi pengennya tuh gini, apakah beda orang yang berhutang, ya, keadaan psikologis, ya, atau perbandingan keadaan psikologi orang yang berhutang konvensional dengan orang yang berhutang syariah, atau yang pembiayaan syariah sama yang hutang konvensional. Kan biasa jadi beda. Yang kalau syariah karena dia agama, dia lebih secara psikologi dia lebih aman, lebih nyaman, bisa lebih tidur. Kalau konvensional dia terbebani macam-macam. Bisa jadi itu karena kaitan kita dengan psikologi, dan itu judul-judul yang mahal ya, menurut saya itu mahal. Sudah lintas itu mahal. Nah, contoh misalnya lintas agama dan kesehatan tentang masalah, kalau agama aja kurang ya. Contoh misalnya gerakan sholat dengan apa namanya kegiatan fisioterapi misalnya, juga salah satu judul yang luar biasa, cuma agak jauh dengan ekonomi syariah apa ya. Di antaranya yaitu tadi aplikasi, kemudian aspek kesyariahan dari bisnis kesehatan apa, misalnya kemarin tadi pagi saya tentang masalah apa namanya klinik kecantikan abal-abal. Nah, itu kan, nah, itu mungkin bisa menarik apa namanya bagaimana disinggung dari sisi hukum ekonomi syariahnya gitu ya. Atau bisnis kecantikan, apa yang harus diperhatikan, bisnis kecantikan kan sekarang lagi menjamur tuh. Nah, gimana itu dalam perspektif ekonomi syariah, ya kan? Tapi kadang-kadang ya mayoritas itu orang itu ke klinik kecantikan ternyata bukan buat agama, kadang-kadang ya bukan buat suaminya atau ininya. Jadi, tapi itu menarik lah. Saya contoh sih, contoh boleh aja yang macam-macam. Oke, kemudian kita lanjut. Apa namanya? Oh, nih. Kemudian jadi ini adalah fenomena sosial, perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan di masyarakat. Jadi apapun itulah fenomena sosial ekonomi ya, khususnya ekonomi syariah itu bagaimana. Apa contoh tadi kita barusan apa namanya ngobrol-ngobrol dengan teman yang di Korea di Ansan Islamic Center itu mengatakan banyak ternyata imigran banyak pekerja Indonesia di sana itu 40.000, 90% itu Muslim. Jadi hampir 38.000 itu Muslim. Tapi sayangnya mereka masih banyak yang menabungnya itu di bank konvensional, bukan bank syariah. Contoh itu. Jadi orang-orang apa namanya TKI, nah, ini TKI. Jadi apa namanya perilaku ekonomi syariah teman-teman TKI. Itu masih jarang. Mungkin di sana karena juga ditemukan masih jarang bank syariah. Jadi ya bidang ekonomi, psikologi, sosiologi, manajemen, dan politik. Jadi aspek dasar. Sebenarnya kalau politik saya juga punya ada satu ide itu, yaitu nanti siapa yang mau menangkap. Jadi isu apa namanya kebijakan ekonomi syariah sebagai kampanye politik. Itu ide saya itu, jadi lintas itu. Artinya gini, sekarang kan ekonomi Islam kan sedang marak di apa namanya diskusikan gitu. Jadi
apakah ada semacam kampanye politik yang misalnya untuk bisa memenangkan suatu pilkada atau dari tingkat Jawa Tengah, dari tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, yang kemudian itu kepala daerahnya ketika mencalonkan diri itu dia menggagas tentang kebijakan dalam penerapan ekonomi syariah atau kemajuan syariah. Itu belum ada saya kira yang meriset. Setahu saya ada, dan Jokowi ketika ini terpilih juga banyak sebenarnya poin-poin ya, mungkin diantaranya karena Pak Ma'ruf Amin itu ya, diantaranya kemudian dibuatlah Komite Nasional Akselerasi Ekonomi Syariah gitu ya. Tapi itu menarik lah, itu contoh ya kan? Budaya, seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan, hukum, dan etika. Saya juga ada yang tentang etika itu misalnya etika PHK dalam perspektif ekonomi syariah dalam Islam. Itu contoh ya. Penggabungan antara sosial media menghasilkan ruang lingkup bebas sebab akibat, deskriptif, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, baik terkait kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Kearifan lokal seperti tadi ya, kayak haul, kemudian perilaku kontemporer ya zaman sekarang yang lagi digandrungi. Oh ya, saya ada judul lagi, satu lagi, yaitu contoh misalnya survei tentang makanan halal Korea favorit milenial Indonesia. Jadi risetnya adalah makanan halal Korea apakah yang paling diminati oleh generasi milenial Indonesia. Kan? Karena di sini halo yang demam Korea di sini banyak Hamaseo dan sebagainya. Nah ini kok kayaknya baru ada yang masuk tapi agak berisik nih, tolong di mute ya. Ini kayaknya siapa ya? Nina ini. Oke, nah, tolong ya siapa tadi? Azhar di mute. Oke. Kemudian lanjut. Kemudian tadi karakteristik tadi ya, kita masuk ke riset sosial humaniora ini. Ya, karakternya ekonomi, sosiologi, psikologi, manajemen, politik, kemudian ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadat, hukum, ya kan? Hukum, ekonomi syariah, agama ya, agama, syariah, hukum. Nah, itu berada di sosial humaniora. Jadi kita tuh rumputnya adalah riset PKM RSH. Kemudian konsep pelaksanaannya. Nah, dilaksanakan oleh konsep blended tuh. Ya, Jadi ketika kalian nanti menuliskan metode itu harus ada kata-kata atau kalimat yang menunjukkan adanya virtual, adanya digital, dan adanya online. Nah, dan kemudian kalaupun tidak online, harus ada kata-kata memperhatikan protokol kesehatan. Saya wanti-wanti ya, harus ada di kalimat proposal kalian. Atau di kalimat nanti di tugas kalian UTS dan UAS. Virtual itu adalah perangkat lunak, macam-macam. Nah, ini masalah aplikasi-aplikasi, kan banyak sekali. Ada Islamic Financial Technology atau asosiasi fintech syariah juga ada. Saya melihat, jadi dia itu provider aplikasi financial teknologi, tapi ada yang syariah. Itu silakan mau diteliti juga boleh. Ya, artinya ketika kalian sekarang itu penelitian tidak perlu harus datang ya, karena kalian bisa menggunakan pendekatan wawancara online, WhatsApp call, WhatsApp video call, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian digital juga ya, jadi kalian misalnya pakai sistem sesuatu, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi penelitian itu tolong digunakan. Ada SPSS untuk penelitian kuantitatif, ada EVIUS juga untuk ekonometrik dan lain sebagainya. Sebenarnya riset kualitatif juga ada softwarenya ya. Kalian bisa carilah itu di YouTube dan lain sebagainya. Itu harapan saya ini. Dan ketika ada penggunaan software atau metode khusus itu bisa menjadi pembeda yang luar biasa dalam sebuah penelitian. Saya pernah lihat satu judul yang lulus timnas itu dimenangkan bisa lolos timnas karena metodenya. Jadi waktu itu saya lihat judulnya cukup
familiar dan umum, mirip kacang goreng lah kayak gitu. Cuma ternyata dia pakai sistem yang berbeda. Jadi, analisis tentang tingkat kesehatan bank. Cuma metodenya dia pakai metode yang bukan umum, metode terbaru. Dan lolos dah timnas karena metode yang terbaru. Jadi metode yang di apa namanya di dalam peraturan itu baru diterbitkan 2014, kemudian dia lolos PKM di tahun 2015. Artinya metode yang baru, kemudian misalnya adanya peraturan yang baru, itu sangat-sangat membuat penelitian kita menjadi nilainya lebih lah berbeda karena ada metode baru kan kemarin, makanya kita minta untuk memetakan antara judul, metode, dan nah ini contoh. Kemudian yang ketiga adalah online daring, wawancara berbasis online meeting, kuesioner online, ya menggunakan jaringan komunikasi seperti internet atau bahkan analisis big data. Big data itu apa sih? Data-data yang sudah ada di internet, ya kan? Kalau kalian mau cari tahu data tentang harga-harga kebutuhan pokok itu ada di Bank Indonesia. Ada misalnya data-data tentang jumlah pembiayaan bank syariah itu ada di ini. Kalau misalnya tentang BMT coba klik Kementerian Koperasi atau data Biro Pusat Statistik misalnya ya itu di apa data. Kemudian juga ada big data yang dari bentuk artikel ilmiah. Di antaranya adalah database sumber artikel. Contoh Google Scholar, PubMed, Twitter, website, dan lain sebagainya. Ya nanti insya Allah saya berikan apa namanya contoh lah artikel-artikelnya. Tapi bukan untuk di copy paste, tapi untuk diikuti langkah-langkahnya. Saya kasih. Kemudian riset laboratorium, kemudian dengan objek nyata, yaitu dapat langsung ditangkap panca indera dengan percobaan menggunakan bahan kimia atau pengamatan terhadap perilaku manusia secara langsung, pengaman dan lain sebagainya. Itu misalnya kalau ada pengamatan yang dilakukan, kalau ada observasi, bisa. Kemudian luarannya untuk PKM RSA adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan kemudian dibentuk artikel ilmiah. Ini yang harus dilakukan ketika dinyatakan lulus di tingkat apa namanya dikti. Nanti dari tingkat dikti terus kemudian ada seleksi lagi untuk menuju timnas. Nah, kemudian ini contoh ya. Jadi pembagian besarnya sosial kita itu penelitian ada empiris non empiris. Apa sih bedanya empiris sama non empiris? Kalau empiris itu datanya itu adalah data yang kita ambil dari apa namanya data yang diambil dari lapangan, itu empiris, dari laboratorium kita wawancara turun ke lapangan, itu empiris. Tapi kalau non empiris itu adalah data yang kita tidak ambil, artinya data sudah tersedia ya. Itu diantaranya adalah riset-riset non empiris ya. Atau diantaranya itu non empirik ini, karena empiris itu artinya adalah apa yang telah terjadi ya. Sesuatu yang telah terjadi. Jadi empirical evidence itu artinya sesuatu bukti yang sudah terjadi. Misalnya contoh vaksin itu nggak boleh disuntikan ke orang kalau tidak ada bukti empirik. Kenapa bukti empirik? Bukti empirik artinya bukti sudah diuji coba, dimasukkan ke orang dan orangnya menjadi kebal atau tidak sakit karena sudah divaksin lagi. Contoh bedakan. Non empirik itu artinya ya tidak memakai basis sesuatu yang terjadi. Nah, jadi masih gambaran dan lain sebagainya. Tapi kita diantaranya rumpunya 3-4 itu lah ya, sosial sama ini. Dan non empiris ini ya silahkan juga, ada banyak silahkan yang critical review. Jadi kayak apa namanya, kita nggak ngambil data ke lapangan ya, tidak yang terjadi juga, cuma kita seperti mengkritisi artikel-artikel yang sudah ada. Nah, ini pengumpulan RSA sama ya, 3-5 mahasiswa, kemudian namanya tulis lengkap, singkat, sesuai bidang ilmu ketua peneliti. Nah, ini juga sama nih. Dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau ini jangan ya, pokoknya harus dari berbagai. Makanya 2 orang sisa itu harus dicari. Yang penting 1 PT. Disarankan, ini artinya diwajibkan. Ya. Kemudian dana penelitian itu adalah 5 juta sampai 10 juta.
Nah, kemudian, maka tugasnya itu adalah nanti untuk UTS maupun UAS sama sebenarnya ya, maksimal 10 halaman dan minimal 5 halaman untuk halaman intinya. Itu untuk UTS dan ataupun UAS. Jadi kalian harus memadatkan ya spasinya dan lain sebagainya ya, karena ini memang rigid ini aturannya ya. Halaman inti itu di lain selain halaman. Jadi halaman itu masuk dari bab 1 sampai bab 5 ya. Daftar pustaka itu kayaknya tidak masuk ya. Jadi daftar pustaka pakai halaman yang bukan halaman inti. Jadi halaman inti itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya. Di antaranya kalau apa namanya PKMRS saya di antaranya bab 4, bab 5 itu adalah tabel perencanaan pembagian tugas dari penelitian dan juga adalah tabel pembiayaan. Berapa sih yang kalian anggarkan untuk penelitian ini untuk PKM RSH? Karena kan PKM RSH ini tidak berproses ya. Dia hanya sejenis memproposalkan, artinya mengajukan ajuan. Maka output apa namanya untuk PKM RSH ini untuk UTS sampai bab 3 aja, yaitu pendahuluan, target sama 3. Tapi saya minta nanti karena template-nya itu sudah lengkap ya, depannya sudah ada, covernya ya dilengkapi aja sekalian. Intinya nggak sampai bab 5, bab 5, bab 5, bab 6. Tapi setelah metode harus dimasukkan daftar pustaka. Ya. Jadi itu ya. Jadi apa namanya? Saya tambahin sedikit lah. Nanti nggak disertai daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu harus wajib. Karena kan saya ngecek sudah bermendeley dan dapat dari daftar pustaka. Sama dengan apa namanya tadi ya PKMAI output UTS-nya cuma 5 aja disertai daftar pustaka. Itu diantaranya paling penting. Ya, kemudian sampai sini ya. Oke. Nah, oke. Nah, bab 4 itu hasil yang dicapai, potensi hasil, dan rencana tahapan selanjutnya itu untuk UAS ya. Tapi untuk UTS kalian sampai metode. Output dengan keselampiran juga kalau bisa diselesaikan. Biar apa? Kalian nanti akhir tahun, karena memang ini kemarin ada yang konsul PKM. Menurut saya agak terlambat, seharusnya dia upload ketika bulan November, Desember ya. Maka kalian nanti filenya jangan sampai hilang ya. Filenya itu disimpan supaya diupload di akhir tahun nanti, di akhir tahun 2021. Nah, ini ada judul, ada ketentuan-ketentuan khususnya, ya, maksimal 20 kata, huruf kapital, dan tidak disingkat, macam-macam. Ini juga ada pendahuluan, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya itu, apa sih, bagaimana contoh suatu pendahuluan yang baik. Latar belakang, fokus masalah, tujuan, kemudian potensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode, isinya itu bagaimana. Nah, ini nanti ya, yang saya bisa pesankan di metode ketika kalian mencicil ngerjakan nanti, tentunya ini nggak mungkin copy paste, karena setiap penelitian itu pasti beda. Jadi jangan kalian copy paste di bagian metode penelitian, karena metode penelitian itu tiap orang beda-beda dan harus secara khusus. Misalnya kalau wawancara siapa, kenapa diwawancarai, siapa saja yang diwawancarai, mengapa mereka diwawancarai, itu harus ditulis lebih detail. Ya. Kalau misalnya Pak saya nggak tahu namanya, ya udah ditulis dulu ketua BMT atau ketua organisasi ini. Ya. Kemudian ini ternyata sama ya format penyusunan rujukannya yaitu Harvard. Ya. Kita cek lagi di sini di antaranya yang tadi ya. Dan ketika saya cek lagi, sepertinya ini memang Harvard Anglia. Artinya apa? 2 tahun, tapi tahunnya tidak ada kurung. Ya. Referensi Mendeley, no, nih dari Mendeley juga. Jadi udah sesuai. Kemudian, sudah selesai. Materi kita sampai di sini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau sambil saya tunjukkan ininya ya, saya tunjukkan template-nya, template dari tugasnya. Baik, mungkin
pemaparan kali ini sampai di situ saja. Jadi memang nggak banyak, tapi intinya kalian sudah punya gambaran ya. Silakan nanti untuk wadah diskusi saya buatkan insya Allah pada hari ini ya, atau paling lambat nanti malam. Kemudian absensi juga. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Atau berarti udah jelas ini ya, udah pada jelas apa namanya, uh, udah jelas dalam rangka itu ya itu tadi. Jelas tugasnya, tugas UTS, tugas UAS. Jadi UTS UAS itu satu gabungan, satu rentetan. Tinggal ditambahin aja. Cuma nanti untuk materi-materi sebelum UAS nanti lebih banyak kepada metode-metode penelitian. Supaya mungkin kalian bisa memperbaiki kualitas metode penelitian yang kalian pilih. Pak Baik, Akbar, ya. Itu kan yang tugasnya yang disuruh buat PKM itu udah apa maksudnya kalian sama beda angkatan gitu atau masih satu Oh enggak, angkatan? 3 orang aja. Yang 2 orang itu, yang dari luar program studi sama yang lintas angkatan itu kalian masukkan nanti waktu ngupload. Kalau untuk mata kuliah ini tidak perlu. Cukup 3 orang yang ada di absensi yang urut itu. Ya, Ya, makasih ya Pak. ya. Jadi nantilah. Tapi mungkin kan ada yang bertanya, Pak kan boleh 5, kenapa kok harus 3-3? Itu diantaranya kebijakan itu. 2 itu harus diambil dari luar. Jadi saya tuh gambarannya gini. Bayangkan kalau nanti kita pilih ini 5-5. Ya. Terus mendekati bulan Oktober November, kalian mau ngupload. Padahal 5 orang itu ternyata dari satu kelas atau satu prodi gitu kan. Mau membuang siapa gitu kan mesti diskusinya nggak enak. Mendiskusikan siapa yang keluar atau yang tidak dimasukkan itu kan suatu diskusi yang tidak enak untuk dilakukan lah. Makanya dari sekarang saya batasi. Kalian 3 aja. Nanti dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi nanti ketika mau mengupload. Baik, itu jawaban saya. Terima kasih pertanyaannya, Bu Salwa. Yang lain? Pak, berarti yang sampai di UTS tuh sampai bab 3 aja ya? Ya, sampai metode saja. Cuma jangan lupa disertasi daftar pustaka. Daftar pustaka aja yang saya minta. Sebagai pelengkap lah bagian akhir dari UTS-nya. Jadi metode terus daftar pustaka. Udah habis itu. Absennya udah di psikologi ada, Pak? Ada, setahu saya pernah di-share oleh Pak Fauzul ya di grup Telegram, coba dicek. Cuma dikonfirmasi Pak Fauzul ada beberapa yang masih format lama. Kayaknya fixnya nanti ketika minggu depan ya. Mungkin minggu depan saya coba bantu share ulang juga. Ya, soalnya kan misalnya mau nyicil itu kan nama kelompoknya kan katanya harus urut gitu. Ya, ntar harus urut. Pas udah sama si A, ntar tiba-tiba nggak urut gitu. Makanya kan tapi adanya kayaknya bedanya tipis lah. Moga-moga, saya nggak tahu apakah ada perubahan yang drastis di MPES. Tapi silahkan aja kan nanti kalian kalau mau menginisiasi judul sendiri nggak apa-apa, nanti baru di-share ke teman-teman. Karena memang biar kemudahan menilai itu memakai susunan itu kan 3 orang harusnya moga-moga kalaupun geser berarti geser 1 orang lah. Moga-moga enggak, tapi kalau ya intinya kalau geser satu-satu nggak apa-apa lah. Pak, saya artinya kan gini, misalnya kan ternyata nomornya awalnya 123, sekarang geser menjadi 234. Nah, 234 ini ya kalau memang sudah bersepakat ya nggak apa-apa. Nomor satunya disuruh mengerjakan sendiri atau gabung ke kelompok lain yang ada di kelas itu. Jadi saya kira perubahannya insya Allah nggak masalah. Moga-moga kita rilis minggu depan. Ya, yang lain. Yang lain insya Allah. Pak, jadi untuk deadline-nya ini UTS atau UTS. Deadline untuk tugas UTS, jangan UAS. Ada UAS itu kelanjutan, paham nggak? UAS itu kelanjutan. Lanjutannya dari bab 3 kan belum selesai, ada bab 4, 5, 6 yang RSH. Yang PKMAI saya kira kurang 2 bab aja. Misalnya itu. Jadi saya akan melihat ya. Nanti di UTS itu nanti saya akan coba kritisi gitu ya.
apa namanya, mungkin saya memberikan masukan. Nanti kan tugasnya dikirimkan di psikologi. Semoga saya bisa juga memberikan komentar gitu, apa yang harus diubah dari metode yang sudah disajikan. Selain menilai aja, caranya komentar umum lah, komentar umum terhadap PKM itu. Baik, yang lain? Pak, mau tanya Pak. Pak, jadinya buat UTS tuh setengah pekerjaan, jadi buat nanti Lanjutannya, lanjut lagi ya Pak. ya, Oke. nah, biar nggak berat, ya, biar nggak berat, cicil namanya. Siap Pak. Yang lain? Pak, mau tanya Pak. Oke. Itu kan nanti jika di satu kelas tuh sisa cuma 1 atau 2 orang tuh nanti boleh gabung ke kelas lain yang ada sisa atau dia cuma kalau sisanya itu? bisa tetap dalam satu kelasnya, tetap satu kelas, atau kalau misalnya Pak semuanya udah kebagi 3-3, ya mending bikin sendiri aja, jangan lintas kelas, karena lintas kelas ini akan lebih sulit lagi menilainya. Saya takutnya nilainya tercerai, apa namanya. Tapi kalau misalnya, tapi itu tadi kita usahakan tuh harus urut, tidak boleh apa namanya ini. Kalau misalnya nomor 1 tadi ya karena terpisah atau nyusul absensinya, maka dia itu gabung dengan nomor terakhir misalnya yang sisa 2 atau sisa 3 atau yang sisa 1, kan nanti semuanya dibagi 3. Intinya diselesaikan dalam satu kelas itulah, tapi memang tidak boleh loncat-loncat itu. Karena loncat-loncat itu mesti yang dicari adalah, makanya kemarin ada yang mau pindah kelas karena bisa jadi karena temennya. Ya, jangan, tim itu harus kerja sesuai dengan ininya ya. Jadi memang ini soft skill supaya kalian itu apa namanya bisa berkompromi meskipun temennya itu emang seadanya. Kalau misalnya saya dulu waktu kuliah juga sama, misalnya kita dipartnerkan dengan temen yang dia kayaknya lemah di sini, kayaknya bagus tapi ketika presentasi, sudah dia bagian presentasi, kita yang bikinkan bahannya. Atau kalau ini karena nggak ada presentasi ya kalian silahkan bahan apanya, yang satu misalnya terjun ke lapangan cari wawancara kalau PKMAI, atau misalnya yang lain bagi tugas lah, bukan bagi tugas, tapi bukan memilih-milih teman itu, tapi nanti yang itu pasti akan terkumpul orang-orang yang malas-malas ketemu malas-malas, akhirnya kurang ini itu aja. Yang lain? Oh ya Pak, Pak, satu lagi saya Pak. mau bertanya. Ya. Itu untuk tugas yang semester itu kan, yang tugas review itu kan katanya Pak, itu artikel yang berbahasa Inggris itu wajib apa enggak Pak? Yang intinya di kriteria di tahun kemarin itu, kalau dia berhasil mengajukan, bukan artikel berbahasa Inggris saja sebenarnya, artikel yang dia itu bereputasi, artikel yang di review itu artikel yang bereputasi. Bereputasi itu yang kalian saksikan di slide yang lain itu diantaranya yang diambil dari itu, dari Science Direct, kemudian diambil dari apa namanya Springer, diambil dari Emerald. Nah itu yang kemudian mendapat nilai lebih. Ya, bukan hanya artikel bahasa Inggris, karena artikel bahasa Inggris di Indonesia banyak. Cuma banyak yang tidak bereputasi. Kalau yang bereputasi itu ada 5 dari 15, kita akan beri nilai penuh 100. Ya, kalaupun tidak, ya berarti di bawahnya. Misalnya kalau artikel bahasa Inggris tapi lokal gitu ya, tidak bereputasi, ya apa namanya 5. Atau mungkin dikurangi jadi 90. Kalau artikelnya Indonesia semuanya, mungkin ya 70. Ya, ini masih ada tanya ya, tugas apa? Ini jelas ini ya, 3 orang. Kan tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang, supaya nanti ketika kalian upload, baru kalian diskusikan siapa orang yang di luar program studi, dan 1 orang lagi siapa yang dari lintas angkatan. Oke. Jadi kalau saya lihat ini peserta kemarin di grup Telegram itu ada 208 orang ya. Kalau kita bagi misalnya itu menjadi 3, 210, itu mungkin nanti akan ada 70 proposal sekitaran. Semoga diantaranya banyak yang bisa lolos. Atau kalaupun nggak lolos, itu tadi bisa dipakai skripsi oleh salah satu dari anggota judul tersebut. Baik, pertanyaan yang lain? Pak, saya Pak tanya lagi Pak. Oke, siap.
untuk yang PKM ini nanti kan tugas itu udah wajib diturnitin apa nggak usah? Nggak ada, nggak wajib. Ya walaupun saya tahu, tapi nanti saya tahu kok itu apa namanya. Turnitin nggak wajib untuk tugas ini ya, walaupun itu kalau kalian mau lolos sampai timnas harusnya selevel itu. Untuk kali ini saya nggak apa namanya nggak wajibkan. Nanti saya lihat bahasanya itu kelihatan. Bahasa copy paste atau tidak itu sebenarnya akan kelihatan, karena kalau bahasa copy paste itu tidak akan runut dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Tapi kalau bahasa yang sudah disesuaikan dengan penelitian atau artinya parafrase ya, jadi kalian harus berlatih itu. Kalau nggak mau kena turnitin tuh salah satu caranya adalah parafrase. Jadi kalian harus mengubah kalimat dari kalimat aktif misalnya kalian menjadi kalimat pasif. Kalau rujukan kalian mengatakan di sana memukul, kalian tulis ini dipukul. Itu contoh aja ya. Jadi itu parafrase. Tapi saya nggak mewajibkan. Tapi nanti sebenarnya saya komen ini masih banyak copy paste nih sebenarnya. Karena nggak ngalir apa ceritanya mesti nggak ngalir. Kalau hanya copy paste. Oke, yang lain ada pertanyaan? Udah cukup ya, nanti disebarkan ya sama teman-teman kelompok lainnya. Intinya semangat lah, apa namanya, perbedaannya yang cukup berbeda dari tahun sebelumnya itu diantaranya unsur online, kemudian yang kedua dari awalnya tahun kemarin itu saya bikin 2-2, sekarang saya tambahin jadi 3-3. Dan kalian bisa tahu lah, saya kira nggak banyak berubah, karena alhamdulillah ya semoga ini tambah berhasil lah. Kemarin kita hampir mungkin sekitar 9 proposal PKM lolos tingkat univ ya. Harapannya lebih banyak dari itu. Ya, nanti kalian bisa ke pembimbing dosen yang lain untuk menyempurnakan ya. Jadi hasil target dari ini tuh bukan kemudian kalian PD upload ya nggak apa-apa sih upload PD, cuma kalau bisa ya dirapikan lagi. Dan jangan lupa diupload sebenarnya. Ada beberapa sebagian besar mahasiswa tahun kemarin itu tidak mengupload. Ya, padahal kesempatan upload itu kan hanya ada di bulan Oktober dan November. Kalau kalian sebagai mahasiswa berarti periodenya itu cuma 4 kali dalam seumur kalian di ini. Tapi jelas kayaknya di semester 2 agak susah karena baru mahasiswa baru. Jadi harusnya di semester 4 ini atau 6 atau kalau di 8 udah ketelatan ya. 4-6 inilah jangan sampai nggak pernah ngupload. Ya. Minimal pernah jadi anggotanya. Supaya bisa diklaim sebagai syarat wajib dari life skill. Baik, pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang PKM RSH itu harus ada wawancaranya apa enggak, Pak? Apa hanya bisa dari jurnal artikel gitu? Kalau RSH itu kan proposal. Jadi mungkin narasinya adalah apa namanya? Narasinya itu nih contoh ya. Kalau RSH itu kalian cuma narasinya ini, narasinya penelitian ini akan mewawancarai, tapi belum wawancara. Ini kan karena proposal kalau PKM RSH. Beda dengan PKM AI. Kalau PKM AI, kalian harus sudah berproses. Sudah berproses artinya kalian sudah membagi tugas, sudah jalan wawancaranya, nanti supaya dimasukkan hasil dan pembahasan. Ini diantaranya ini template ya, ini template PKM AI. Ada hasil pembahasan dan ada metode. Nah, jadi kalau cuma apa namanya, ini ya PKM AI, sebentar saya cari yang PKM R. Ini sudah ada template-nya nanti, tapi belum saya share sih, baru ada di kelas A. Di kelas lain belum saya copy paste ke apa namanya ke tempat lain. Jadi insya Allah nanti malam atau paling lambat besok pagi. Ya, nanti bisa boleh dicicil itu. Jadi kan ini sebenarnya apakah wajib berkelompok? Jawabannya enggak sebenarnya. Jadi boleh kalau mau dikerjakan individu silahkan. Ya, cuma kelompok kita batasi sampai 3 orang dan tidak boleh apa namanya ini. Kalau memang kesulitan Pak, saya nggak punya kelompok ya kerjakan sendiri. Jadi bukan apa namanya kelompok itu tidak wajib. Saya stop share, saya share ini yang RSA ya, apa namanya template. Nah, ini. Nah, kalau kalian kerjakan sendiri kan nanti waktu ngupload tinggal pilih-pilih teman di
ketika periode amplop ini. Ini udah alhamdulillah nih. Saya pakai ini dulu nih punyanya si UMY. Tapi nggak apa namanya. Kita pakai kemarin saya minta dari Bakmawa untuk buatkan template supaya lebih mudah. Enggak. Tahun kemarin juga sama, saya nyebar template. Ini ada template. Ada peringatan-peringatan juga bagus. Tinggal ditulis, intinya kalau halaman inti itu sampai 10 halaman maksimal. Kemudian lampiran-lampiran itu di luar. Daftar pustaka itu di luar. Baik, yang lain? Ini masih ada WebG-nya ya. Apa namanya dihilangkan. Tapi emang yang bikin template untuk 2021. Baik, pertanyaannya yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk nanti ada pengajuan judul terlebih dahulu apa enggak? Ya, bukan pengajuan, diskusi sebenarnya. Tapi apakah itu wajib? Sebenarnya tidak, karena bagi teman-teman yang judulnya mau dikomentari, nanti silahkan isi di diskusi di psikologi. Nanti psikologinya itu saya bikin lintas kelas. Jadi kelas A, B, C, D itu tergabung jadi satu. Jadi mereka akan dapat lihat semua judul yang diajukan teman-teman. Intinya sih nggak boleh sama kan. Intinya, oh ini udah dipakai. Oh tapi yang kayak gini nih yang diterima. Nih kayak gini diterima karena alasannya ini. Dan intinya itu. Jadi wadah diskusi pengajuan judul penelitian. Jadi bukan, apakah ini wajib? Sebenarnya tidak. Tapi kalau melakukan kan otomatis nanti penilaiannya akan semakin mudah untuk dinilai bagus atau sangat bagus. Nah, judulnya sesuai dengan standar kita, artinya kita melihat judulnya sudah sangat bagus. Gitu. Nah, itu diantaranya. Nanti kita coba sampaikan nanti untuk pertemuan yang selanjutnya. Jadi kemarin memang sebelum saya membahas metode ya, kan harusnya metode kualitatif itu kalau mau diajarkan nggak akan selesai. Sangat banyak, mungkin sangat umum banget. Tapi ternyata ada banyak teman-teman yang ternyata itu secara teknis atau ini agak bingung, Pak, pendahuluan tuh isinya apa aja, gimana sih nyusunnya. Dan ternyata ada yang kayak gitu. Nanti kita coba cari tips-tipsnya untuk membuat itu. Sama untuk artikel ilmiah tadi. Coba cari nanti gimana menyusun judul yang bagus, kemudian diantaranya bagaimana menyusun pendahuluan. Tanya apa sih ya, diantaranya ya bocorannya sih pendahuluan itu intinya sesuatu yang umum, kemudian dimulai sesuatu yang umum, kemudian khusus, kemudian menceritakan tentang apa yang ingin kalian tahu. Ada kayak pendahuluan itu, tapi pendahuluannya jangan banyak-banyak, intinya mengantarkan. Dan kalau bisa referensinya kalau internasional tuh jelas ini ya, jelas referensi yang nilai kepercayaannya tertinggi. Jadi semakin banyak referensi internasional, berarti semakin baik. Intinya itu. Baik, yang lain? Iya, pertanyaan seputar itu tadi ya. Sekira bisa terjawab ya. Jadi wadah diskusi, tapi bukan kayak judul skripsi, itu kan berat banget. Ini bukan skripsi. Ya, pemanasan lah kira-kira. Saya nggak mau kayak aturan, kalau skripsi kan judul harus disetujui pembimbing. Kalau ini tuh jenisnya tidak wajib, tapi kita kasih wadah. Siapa tahu kan ada teman yang pengen berdiskusi, Pak, judulnya ini kayaknya sudah layak belum kalau misalnya kita masukkan ke PKM supaya bisa lolos. Gitu. Yang jelas itu tadi ya, kemarin tadi kata-kata apa yang paling baru, kekinian, kemudian sama dengan AI juga sama, masalah kekinian. Kalau AI lebih kepada masalah kekinian, kalau PKM RSH tadi ya sesuatu yang baru, inovatif gitu ya. Apakah judulnya itu? Karena banyak teman-teman itu ternyata PKM itu copy paste. Dan ada bahkan kemarin ketika kita minta, karena dia nggak sempat upload ya, kita minta untuk sebagai bukti absahannya turnitin proposal PKM misalnya. Ternyata 50% sama dengan internet. Kita tolak suruh menurunkan sampai 30%. Intinya ya itulah, masa sesuatu yang kita kerjakan sama orang lain, kita harusnya bisa bikin beda. 10 halaman, jangan dipikir berat-berat, 10 halaman. Memang proses berpikirnya
dari baca berhalaman-halaman, puluhan halaman, bahkan ratusan halaman. Prosesnya ya, kemudian menjadi 10. Memang bagus, karya tulis yang bagus itu seperti itu. Jadi sumber bacaannya lebih banyak dari hasil yang ditulis. Jangan sampai kebalik gitu ya. Bukunya yang dibaca sedikit atau sumber rujukannya dikit, tapi dia bisa bikin ratusan halaman, itu isinya sama semua. Karena rujukannya berbeda-beda itulah yang kemudian membuat orisinalitasnya semakin, kan karena nggak gampang menyatukan berbagai macam sumber pustaka. Baik, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Jelas ya berarti tugasnya ya. Silakan mulai dicicil dari sekarang. Artinya ini tugas tuh bisa dibedakan menjadi 3 aja. Ya. Tugas semester 1 itu deadline-nya UTS, sama tugas UTS, deadline-nya ya UTS. Kemudian UAS itu tapi UAS ini kan mirip dengan UTS, kelanjutan dari. Tapi nanti materi yang disampaikan bukan materi bagaimana menyusun biaya, itu udah di luar lah. Kita akan bahas terutama setelah UTS itu diantaranya metode-metode supaya menginspirasi. Oh, metode ini bisa dipakai. Tapi untuk detailnya itu paling bagus kalian baca. Jadi kalian kan bisa mengcopy paste metode dalam rangka tuh bukan ininya, tapi misalnya ya, oh bisa diteliti seperti metode ini, gitu. Tapi harusnya beda. Kalaupun wawancara, yang diwawancari siapa? Masa wawancaranya sama? Kebanyakan itu proposal itu tidak detail, dan itu menjadi kesalahan. Wawancara akan dilakukan oleh wawancara. Wawancaranya nggak disebutkan siapa, berapa orang, metode wawancaranya kayak apa, pertanyaan yang mau ditanyakan apa, nggak tertulis. Itu yang jadi kesalahan. Artinya itu metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif sebenarnya paling mudah untuk direplikasi. Replikasi itu artinya apa? Misalnya metode kuantitatif tentang masalah variabel, artinya yang mau diukur. Misalnya yang satu, misalnya jumlah pembiayaan bermasalah. Misalnya. Dan kalau kita, wah ini saya jumlah pembiayaan bermasalah. Oke, saya bikin variabel, metodenya sama, cuma variabelnya beda. Kalau yang diteliti karena itu masalah pembiayaan bermasalah, saya pilih metode yang diukur adalah jumlah kasus perceraian atau jumlah kasus sengketa ekonomi syariah. Ya, nanti apa namanya kita buatkanlah model diskusi. Ini adalah template-template ya, nanti kalian bisa unduh dan mulai dikerjakan. Ada juga yang apa namanya panduan-panduan, silakan. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kira kita cukup jelas ya. Emang harapannya sih kalian ini apa namanya bisa membantu kalian untuk life skill, dan kalau judulnya memang tidak lolos dari tahapan universitas dan apa namanya di nasional, maka bisa dipakai. Jadi saya kira nanti judul-judul yang didiskusikan itu minimal kalau jadi bimbingan saya pasti saya tidak sisi ya. Lumayan, jadi kamu semoga memang tahapan yang paling lama untuk menjadi apa namanya lulusan itu skripsi, maka ya, kalian bisa mencicil banyak hal lah. Oke, baik, yang lainnya ada? Kalaupun sudah ada, kita akhiri ya, apa namanya. Terima kasih apa namanya waktunya. Dan silahkan ya, yang mohon maaf memang kadang waktunya bisa jadi Rabu atau Kamis. Minggu depan sepertinya Rabu lagi, karena Kamis kalau yang minggu ini karena saya harus WFH, yang minggu depan itu Kamis saya ada ujian tes apa namanya intinya tes potensi akademik lah, ujian online di BM. Yang apa? Jadi sebagai dosen pun juga terus belajar, apalagi kalian. Jadi walaupun kalian mungkin lebih banyak punya waktu untuk main, sedangkan saya sudah nggak banyak waktu untuk main, iya itu, tapi belajar tuh harus tetap. Apa namanya, itulah harapan saya. Baik, jadi sudah nggak ada pertanyaan ya, berarti bisa diterima ini. Apakah ada saran mungkin? Semoga bisa mengikuti ya. Memang ini apa namanya mata kuliah yang apa namanya, saya nggak pengen boring sih, makanya kalau
saya nyampaikan materi tok itu boring, atau outputnya cuma pengertian dan lain sebagainya akan sangat boring. Tapi dengan seperti ini men-challenge kalian membuat PKM, itu saya kira akan membuat kalian jadi semangat. Semoga ya bisa membuat pengalaman yang berharga lah untuk membuat PKM. Nah, baik, kalau seandainya sudah ya, dirasa sudah, kita akhiri ya. Setuju ini? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, cukup jelas. Jadi mungkin materi mendatang itu saya ingin kita melihat pendahuluan dan macam-macam. Jadi metode itu nggak bisa saya ajarkan semuanya, karena metode itu sangat banyak, mungkin ada ratusan bahkan. Kalian tinggal cari tadi judulnya apa. Jadi metode itu ibarat pisau, pisaunya macam-macam, ukurannya macam-macam. Jadi kalau metode itu ibarat pisau, bagaimana mengungkap dari rumusan pertanyaan penelitian. Jadi kalian bisa pakai macam. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya. Ini memang isinya menyemangati dan juga memberikan inspirasi supaya kalian mempunyai pengalaman penelitian yang baik. Ketika punya pengalaman penelitian yang baik itu sangat inspirasi ya, kita selalu mendorong itu. Jadi penelitian itu bukan hanya sekedar masalah kita lulus atau nggak lulus, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Itu banyak yang saya gariskan ke judul-judul. Saya intinya itu. Jadi bukan masalah kita lulus apa enggak, itu terlalu jangka pendek lah. Kalau jangka panjangnya apa yang kita bisa, sehingga kita di dalam hidup kita ada kebanggaan kalau kita pernah menghasilkan riset yang niat baiknya itu ada. Meskipun kadang niat baik itu bisa termanfaatkan dengan benar, kadang juga kurang maksimal, itu biasa. Tapi niat baik itu Allah insya Allah selalu mencatat. Semuanya dapat keberkahan hari ini. Semoga Allah mencatat amal kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.